Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini, Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat di kalangan pionir di platform X. Lagi banyak banget analisis, inovasi, dan prediksi mendalam tentang arah masa depan Pi Network. Dan seperti biasa, semua yang gue bahas bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap saja sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update penting berikutnya. Jangan lupa mampir untuk menonton video penting lainnya yang udah gue upload ya guys. Oke, langsung aja kita masuk inti pembahasan, kali ini berjudul PIDEX, Fondasi Baru Ekonomi GCV dalam Ekosistem Pi Network. Banyak yang menyebutnya sebagai mesin utama yang akan menopang ekonomi GCV atau Global Consensus Value. Jadi, mari kita kupas konsepnya secara bertahap supaya jelas gambaran besarnya. Apa itu PIDEX? PIDEX adalah Decentralized Exchange, DEX, yang dibangun khusus dalam ekosistem mainnet Pi Network. Tetapi berbeda dengan platform seperti Uniswap atau PancakeSwap, PIDEX bukan tempat untuk perdagangan publik terbuka atau spekulatif. Sistem ini hanya dapat diakses oleh pionir yang sudah terverifikasi dan menggunakan Pi yang benar-benar berasal dari mainnet. Semua aktivitas perdagangan di dalam PIDEX terhubung dengan GCV, yaitu nilai yang saat ini dikonsensuskan oleh komunitas sebesar 1 Pi $314,159. Model ini menjadikan Pi sebagai salah satu cryptocurrency pertama yang memadukan utilitas dunia nyata, mekanisme barter modern, dan DeFi langsung di dalam satu ekosistem dompet. Nah guys, selanjutnya, karakteristik utama PIDEX. Salah satu keunikan PIDEX adalah sistemnya yang tertutup. Artinya, hanya pengguna terverifikasi yang dapat melakukan transaksi. Tidak ada ruang bagi bot, trader wale, atau pelaku pasar yang mencoba melakukan manipulasi harga. Selain itu, hanya aplikasi ekosistem resmi di Pi browser yang dapat terhubung dengan PIDEX. Dengan pendekatan seperti ini, lingkungan ekonomi Pi menjadi lebih stabil, lebih sehat, dan lebih terlindungi dari manipulasi eksternal. Hal paling menarik adalah cara PIDEX menentukan harga. Tidak seperti pasar kripto yang mengikuti permintaan dan penawaran yang fluktuatif, PIDEX menggunakan GCV sebagai acuan utama. Semua transaksi, swap, token utilitas, hingga liquidity pool mengikuti nilai yang sudah disetujui komunitas. Dengan kata lain, acuan harga tidak dikendalikan pasar bebas, tetapi berdasar konsensus ekonomi komunitas. Semua fungsi PIDEX berjalan langsung melalui aplikasi Pi Wallet. Mulai dari login, akses, penandatanganan transaksi, hingga pemrosesan smart contract dilakukan di dalam dompet ini. Jadi, tidak ada penggunaan situs luar, token cross-chain, atau jembatan pihak ketiga yang rawan diserang atau dieksploitasi. Untuk mendukung sistemnya, PIDEX memiliki model liquidity pool yang berbeda dari DEX konvensional. Likuiditas diisi oleh Pi asli, Wrapped Pi untuk kompatibilitas kontrak pintar, dan token ekosistem yang dapat ditebus kembali ke Pi. Model ini memastikan likuiditas tetap stabil tanpa adanya tekanan dumping atau permainan harga yang tidak sehat. Yang paling penting, seluruh transaksi dilakukan on-chain dan terkait dengan identitas KYC pengguna. Hal ini membuat volume palsu, wash trading, atau manipulasi pasar menjadi sangat sulit dilakukan. Oke lanjut, mengapa sistem ini menguatkan GCV? Ada beberapa alasan kenapa konsep ini bisa memperkuat GCV. Pertama, setiap tindakan ekonomi, mulai dari swap, pembayaran merchant, hingga penyediaan likuiditas, menggunakan GCV sebagai acuan standar. Semakin sering digunakan, semakin kuat nilai ini secara ekonomi dan secara praktis. Kedua, likuiditas mengalir ke arah penggunaan nyata. Pi dipakai untuk membeli barang, token fungsi, atau layanan. Bukan hanya untuk trading bolak-balik tanpa tujuan. Ketiga, merchant mendapatkan kepastian nilai. Tidak perlu khawatir harga tiba-tiba anjlok karena pasar luar berubah. Penyelesaian transaksi tetap konsisten berdasarkan acuan GCV. Dan terakhir, transparansi penuh on-chain membuat tingkat kepercayaan pada sistem semakin meningkat karena semuanya bisa diverifikasi secara real-time. Selanjutnya, dampak lebih luas bagi ekosistem Pi. Jika model ini berhasil diterapkan, maka Pi Network berada dalam posisi unik di dunia kripto. Bukan hanya sebagai aset digital, tetapi sebagai alat transaksi yang benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata. Ini membuka peluang adopsi besar, memperkuat posisi GCV sebagai nilai standar,
dan memperluas ekosistem ke arah ekonomi digital global yang stabil. Melalui konsep ini, P-Network membawa ide tentang kerangka peradaban netral, yaitu sistem keuangan digital yang tidak tunduk pada kekuatan politik, budaya, ataupun institusi tertentu. Sebaliknya, P-Network berupaya menciptakan ruang ekonomi global yang adil, inklusif, dan dibangun oleh komunitas, bukan oleh pemain besar keuangan. Nilai di dalam ekosistem Pi tidak hanya muncul dari teknologi, tetapi dari partisipasi dan kontribusi manusia yang menggunakan, membangun, berdagang, dan menciptakan nilai nyata. Kesimpulan, P-Dex bukan sekadar fitur tambahan dalam P-Network. Ia adalah pondasi ekonomi inti yang memadukan sistem pertukaran tertutup, nilai berbasis konsensus, dan smart contract on-chain. Dengan model ini, P-Network tidak hanya mengikuti arah tren kripto, tetapi justru berpotensi menjadi salah satu pelopor sistem mata uang digital yang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsep ini berjalan sesuai desainnya, Pi dapat menjadi salah satu eksperimen ekonomi digital paling ambisius, dan mungkin paling sukses, di era blockchain modern. Jadi, menurut kamu, apakah sistem ini realistis atau justru menjadi langkah terbesar P-Network menuju masa depan finansial baru? Penutup, ingat ya guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar, bisa juga salah. Tetap ikuti info resmi dari P-Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update-update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.